Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid kelas 10 MPK, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab. Hari ini target belajar kita adalah murid mampu mengklasifikasikan isim, fiil, huruf. Maksudnya para murid nanti bisa membedakan mana dalam bahasa Arab yang termasuk isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Kalimah, kata dalam bahasa Arab itu ada terbagi tiga. Pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun adalah isim atau kata benda. Contohnya sekolah, buku, guru, siswa. Kalau dalam bahasa Arab, madrasah, kitab, ustaz, tilmizun. Fi'lun adalah kata kerja. Contohnya menulis, membaca, pergi, belajar. Kalau dalam bahasa Arab, yaktubu, yakra'u, yadhabu, yata'allamu. Harfun atau lebih sering dibaca dengan huruf, maksudnya adalah kata hubung atau kata benda atau kata depan. Kata hubung atau kata depan. Contohnya di, ke, dan, atau. Dalam bahasa Arab seperti fi, ila, wa, au. Ini termasuk huruf. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu ismun. Isim ini adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak ada berkaitan dengan waktu. Kalau untuk mudahnya, kita bisa melihat dari tanda-tanda isim. Tanda yang paling biasanya adalah, isim ini memakai alif lam. Contoh, al-madrasatu al-kitabu. Al-madrasatu ini ada alif lam di awal. Kalau ada kata bahasa Arab awalnya ada alif lam, itu adalah isim. Al-kitabu, ada alif lam lagi. Ini juga contoh isim. Bismillahirrahmanirrahim, ada Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Ketiga-tiganya termasuk isim. Kenapa? Ada diawali huruf alif lam. Tanda kedua, kalau dia tidak pakai alif lam, biasanya dia bertanwin. Ada fathah dia 2 di atas, kasrah 2 di bawah, atau domatain. Fathatain, kasratain, domatain. Ini contoh, madrasatun, kitabun. Andai kata ada kata dalam bahasa Arab berakhiran tanwin, tun, kitabun, madrasatan tan, kitaban ban, madrasatin tin, kitabin bin. Ini dia termasuk isim. Yang ketiga, diawali nida. Contohnya, ya Ahmadu, ya Talibu. Mana nida itu? Nida itu adalah panggilan. Di sini yang nida adalah ya. Jadi kalau ada ya, setelahnya itu adalah isim. Jadi Ahmadu, Talibu, Talibun adalah isim. Yang keempat, bisa dimajrurkan oleh huruf jar. Ya, waktu di MTS atau di pesantren dulu kan sudah belajar tentang huruf jar. Andai kata ada huruf jar, setelahnya itu adalah isim. Jadi fil madrasati. Madrasah ini posisinya majrur, baris bawah, dan diawali dengan huruf jar. Maka madrasah termasuk isim. Ala syajarah. Sebelumnya ala huruf jar, as-syajarah ini termasuk isim. Biar untuk memahami, kita akan tes secara cepat. Tentukan dari kata-kata berikut yang termasuk isim atau tidak. Para murid silahkan menjawab sendiri. Ahlan. Ahlan ini termasuk isim atau tidak? Ya, ahlan ini termasuk isim. Kenapa? Nah, di akhirnya ada tanwin. Al-asya'u. Al-asya'u termasuk isim atau tidak? Ya, benar. Al-asya'u termasuk isim. Kenapa masuk isim? Ada alif lam di awalnya. Selanjutnya, rafun. Rafun apakah isim atau tidak? Ya, benar. Rafun itu adalah isim. Kenapa isim? Berakhiran tanwin. Wa, masuk isim atau tidak? Ya, wa ini tidak termasuk isim. Kenapa? Dia tidak punya alif lam, tidak ada akhirnya tanwin, juga tidak ada wali huruf jar atau nida atau ciri-ciri isim yang lain. Jadi wa ini bukan isim, nanti dia termasuk pembagian yang lain. Nanti kita bahas. Sa'atun. Sa'atun masuk isim atau enggak? Ya benar, sa'atun termasuk isim karena berakhiran tanwin. Wahidun. Wahidun termasuk isim atau tidak? Wahidun termasuk isim karena berakhiran tanwin. Izarun termasuk isim atau tidak? Izarun itu termasuk isim karena berakhiran tanwin. Ma masuk isim atau tidak? Untuk ma itu bukan isim, ya dia tidak isim ya karena tidak ada tanda-tanda isim di sini. Yaktubu termasuk isim atau tidak? Yaktubu
bukan atau tidak termasuk isim, karena tidak ada tanda isim di sana. Jalasa, isim atau tidak? Ya benar, jalasa bukan termasuk isim. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu identik dalam kata kerja dalam bahasa Indonesia. Fi'il ini ada, ini contohnya, kataba, yajri, isma. Kalau fi'il dalam bahasa Arab itu terbagi 3. Ada kata fi'il madi, ini contohnya kataba. Kalau menterjemahnya itu memakai kata-kata telah. Yajri, itu fi'il mudhari'. Isma, itu fi'il amar. Jadi kataba, yajri, isma, ini adalah contoh-contoh dari fi'il. Kataba artinya dia telah menulis, dia fi'il madi. Yajri artinya dia sedang berlari, dia adalah fi'il mudhari'. Kemudian isma itu fi'il amar, dengarkanlah. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ciri-ciri dari fi'il, kalau kita ingin membedakan mana yang isi, mana fi'il, mana huruf, kalau fi'il itu lihat aja, biasanya ada bisa dimasuki oleh tafa'il. Ini contoh, kata betu, zahabatu, ini tafa'il, identik pada fi'il madi. Ada kata-kata tu di belakangnya. Kata betu, aku telah menulis. Zahabatu, aku telah pergi. Jadi kalau bisa dimasuki oleh tafa'il seperti ini, seperti tu ini, maka dia termasuk fi'il. Yang kedua, ciri dari fi'il yang lain adalah bisa dimasuki oleh ta ta'nis. Apa itu ta ta'nis? Itu ta untuk perempuan. Ya, ta yang artinya perempuan. Ini contoh, katabats, zahabats. Ini untuk fi'il madi. Ada memiliki huruf terakhirnya tamati. Kalau ada tamati seperti ini, katabats artinya dia perempuan telah menulis. Ini maksudnya adalah ta untuk perempuan. Dan zahabats. Zahabats artinya dia telah pergi. Ada memiliki ta. Jadi kalau ada kata kerja dalam bahasa Arab berakhiran ta, tamati, itu tandanya dia adalah ciri dari fi'il. Selanjutnya, taktubu sama tadhabu. Ini contoh, dua contoh ini adalah contoh dari fi'il mudhari'. Ini berawalan ta. Jadi kalau lihat ta ta'nis pada fi'il mudhari', lihat di huruf awalnya. Taktubu. Artinya dia perempuan telah menulis, sedang menulis. Tadhabu artinya dia perempuan telah pergi. Yang ketiga, ya mukhatabah. Apa maksudnya ya mukhatabah? Mukhatabah itu adalah kata orang kedua dalam bahasa Arab. Kata orang kedua itu adalah anti. Untuk anti ini ya mukhatabah. Ini contoh. Taktubina, tadhhabina. Mana ya mukhatabahnya? Ini ya-nya. Taktubina, pas ya-nya matinya ini. Ini fi'il mudhari' untuk anti. Taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Tadhhabina, kamu perempuan sedang pergi. Jadi kalau bisa ada tambahan ya di belakangnya. Ini adalah contoh dari fi'il. Contoh selanjutnya adalah uktubi sama izhabi. Ini contoh dari fi'il amar. Uktubi, tulislah untuk perempuan. Izhabi, pergilah. Ini untuk perempuan. Jadi kalau ada ya di belakangnya, ini adalah ciri-ciri dari fi'il. Nah, ini ciri-ciri dari fi'il yang lain. Ini kalau untuk madi, ini biasanya berakhiran la lalu atstana tatuma tumtituma tunna tuna tuna. La lalu atstana tatuma tumtituma tunna tuna tuna. Maksudnya apa ini? Kita lihat dari wazan fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini huruf di belakangnya. La lalu atstana tatuma tumtituma tunna tuna tuna. La lalu atstana tatuma tumtituma tunna tuna tuna. Fi'il madi sudah dipelajari waktu MTS. Selanjutnya ciri mudhari'. Ini berawalan, ya untuk mudahnya, berawalan ya yu tatu a unanu. Jadi kalau mudhari' kalau ada huruf-huruf ini, huruf ya, ta, a, nun, bisa disingkat anita atau ana itu, maka itu ciri mudhari'. Lihat dari wazan fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Lihat, berawalan ya. Ada berawalan ta,
ada berawalan a dan ada berawalan na. Jadi cocok. Yayu, tatu, au, nanu. Berawalan huruf-huruf itu. Kemudian kalau ciri fi'il amar masih dalam fi'il itu bisa berakhiran ada ella lulilana. Apa maksudnya? Dalam wazan ini. If'al, if'ala, if'alu. Ini untuk kata fi'il amar. If'ali, if'ala, if'alna. If'al, lalu, li, lana. Ini huruf-huruf terakhir dalam fi'il amar. Lalu, li, lana. Jadi, inilah ciri-ciri dari fi'il amar. Ya, yang amar juga seperti itu. Kemudian, coba kita tes biar para murid bisa memahami. Tentukan dari kata-kata berikut yang termasuk isim atau fi'il. Ya, jawabannya cukup isim atau fi'il. Ya ta'allamu, ini termasuk isim atau tidak? Ya ta'allamu ini termasuk fi'il. Kenapa fi'il? Nih, awalnya ada ya. Ini kan ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Kemudian tilmizun. Ini isim atau tidak? Isim atau fi'il? Ya, ini termasuk isim, bukan fi'il. Walaupun di awalnya ta. Ingat, yang tadi kalau fi'il mudhari' itu berawalan ya yutatu, aunanu. Sedangkan di sini ti. Jadi kalau untuk ti itu tidak termasuk ciri dari fi'il mudhari'. Ini termasuk contoh isim. Taskunu. Ini termasuk isim atau fi'il? Ya, ini termasuk fi'il. Ada ta di awalnya. Dalam menerjemahnya pun artinya kamu tinggal atau dia perempuan tinggal. Asyarkiyah termasuk isim atau fi'il? Ya, asyarkiyah ini termasuk isim. Dia bukan fi'il. Kenapa? Ini contoh ciri isimnya ada alif lam. Ya. Kemudian najaha. Ini termasuk isim atau fi'il? Ya, kalau dari ciri isim tidak ada satupun yang masuk. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada masuk apapun kata-kata sebelumnya. Jadi kemudian dalam menerjemahnya artinya sukses atau berhasil. Jadi ini adalah fi'il madi dalam bentuk huwa. Najaha. Najaha termasuk fi'il. Min termasuk isim atau fi'il? Ya. Min tidak termasuk isim dan juga tidak termasuk fi'il. Min ini ternyata masuk pada jenis lain. Kalau isim tidak, fi'il tidak, pasti huruf. Selanjutnya yang terakhir akan kita bahas adalah harfun atau huruf. Apa itu harfun? Nah, harfun ini dalam kitab Mulakhas, ini artinya adalah setiap kata yang tidak bermakna, kecuali jika bersama dengan kata yang lain. Jadi, harfun ini tidak ada maknanya. Dia harus gabung dengan kata atau gabung dengan isim atau gabung dengan fi'il. Ini contohnya. Hal, apakah, min, dari, lam, tidak akan, fi, di, an, tentang, atau dari, bi, dengan, wah, dan, an. Ya. Ini contoh yang termasuk huruf. Dan huruf itu banyak sekali. Nah, ini contohnya. Ya, fahim tum? Mudah-mudahan para murid semuanya bisa memahami ini. Kemudian kita masuk dalam tadribat. Apa itu tadribat? Yaitu latihan. Untuk latihan hari ini, coba dilihat di halaman 20 di buku cetak kita. Di situ ada ya halaman 20. Ini Ustaz akan mencoba mencontohkan. Nomor 1 nih. Muhammadun tilmizun yata'allamu fis shaffil 'ashir. Kita di sini diperintahkan ain aqsamal kalimati fil ibaratil atiyah. Tentukan kata-kata berikut, tentukan jenis kata pada ungkapan berikut. Muhammadun tilmizun yata'allamu fis shaffil 'ashir. Muhammadun, ini isim atau tidak? Ya, ini termasuk jenis isim karena ada berakhiran tanwin. Kemudian tilmizun. Tilmizun. Dia termasuk jenis isim. Al-asma isim karena berakhiran tanwin. Yata'allamu. Yata'allamu ini termasuk jenis al-af'al atau fi'il. Ya. Karena ada berawalan ya di awalnya. Fi. Ini bukan isim, bukan fi'il. Otomatis fi termasuk al-huruf. As-safi. As-safi ini termasuk isim. Kenapa? Ada alif lam. Al-ashir ini termasuk juga isim karena ada alif lam. Selanjutnya
Untuk nomor 2 sampai 5, ini silakan para murid mengerjakan tugas. Carilah dari kalimat nomor 2 sampai nomor 5 di halaman 20, mana yang termasuk al-asma atau isim, al-af'al atau fi'il, dan al-huruf atau huruf-huruf. Silakan para murid membuatnya di buku latihan, kemudian silahkan difotokan, kemudian nanti kirim ke link tugas kita. Nanti ada link tugas, silakan tugas 3 bidang studi bahasa Arab wajib kelas 10, dan nanti tarik file foto yang sudah dikirimnya, ini seperti mengupload foto di Instagram atau di Facebook, kemudian nanti diupload, dan jangan lupa ketik kirimnya. Nah, seperti itu tugasnya. Ya, barakallahu fikum. Aktati miqatil hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.